Halo teman-teman semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali dengan saya Era Nur Rohim, bidan yang sedang bekerja di Taiwan sebagai perawat lansia informal. Nah, pada video kali ini saya ingin berbagi informasi dan juga cerita saya bagaimana saya itu dulunya awal mula bisa bekerja di Taiwan. Karena ini juga sekaligus menjawab pertanyaan dari teman saya, yaitu seorang bidan yang mungkin terinspirasi ingin seperti saya. Sebelumnya saya sampaikan ya teman-teman disclaimer untuk teman-teman yang tidak suka dengan seorang tenaga kerja wanita, mohon skip aja karena memang terus terang sampai saat ini pun saya itu ada salah satu ya seseorang ya yang tidak suka sekali dengan seorang tenaga kerja wanita. Tetapi oke lah, tidak masalah ya teman-teman, setiap individu itu memiliki cerita sendiri-sendiri, memiliki perjalanan hidup sendiri-sendiri. Jadi kan kita tidak bisa menceritakan masalah keluarga kita kepada orang lain. Oke lah, jika beliaunya tidak suka dengan pekerjaan kita tidak masalah. Nah, kita lanjutkan ke topik selanjutnya ya teman-teman ya. Jadi awal itu dulu saya itu browser di internet ya, di Google ya. Saya mencari di manakah PT yang menerima tenaga kerja wanita ke luar negeri. Waktu itu saya langsung memang berkenan di Taiwan ya teman-teman. Untuk teman-teman silakan saja mencari PJTKI yang sekiranya dekat dengan tempat tinggal teman-teman, atau jika masih bingung PT mana, silakan datang saja di BNP 2 TKI di Dinas Kesehatan, di kabupaten ya teman-teman ya. Jadi di pemerintahan kabupaten di tempat tinggal teman-teman itu pasti ada yang mengurusi perizinan ke luar negeri. Nah, silakan bertanya kira-kira PT mana yang bisa sesuai dengan kita. Nah, kemudian untuk persyaratannya saya baca ya teman-teman. Ini adalah persyaratan yang saya tanyakan di tempat saya berangkat sebelumnya ya, di tempat saya di Kediri ya. Jadi untuk informal seperti saya itu minimal usianya yaitu 21 tahun dan maksimalnya 40 tahun. Ini jika non Taiwan, artinya belum pernah ke Taiwan. Tetapi jika ex Taiwan atau pernah ke Taiwan itu usianya maksimal 45 tahun. Nah, untuk persyaratannya yaitu ada KTP, akte atau tanda lahir ya teman-teman, ijazah, kemudian surat menikah atau surat cerai jika memang bercerai, dan juga surat izin keluarga, dan belangkonya nanti disediakan dari kantor. Nah, untuk izin keluarga ini jika yang bersuami itu suami harus mengetahui. Waktu saya dulu itu, jadi saya minta persetujuan di kepala desa itu suami harus hadir, dan kita itu dikasih kayak wejangan gitu loh teman-teman ya. Dikasih tahu kalau istrinya apakah memang mau ke luar negeri ya, terus kita diajak bicara apakah sudah siap dengan segala suatu konsekuensi yang terjadi nanti, karena ini kan kita LDR ya, pasti banyak cerita kan teman-teman ya, entah itu nanti salah satu pihak itu mungkin apa ya tidak kuat atau macam-macam lah. Jadi itu kalau sudah mantap ya sudah ditandatangani, dan Pak Lurahnya juga akan tanda tangan. Kemudian itu persyaratan ya, dokumennya ya teman-teman. Kemudian untuk yang sekarang yang formal. Untuk yang formal itu di pabrik atau di jompo. Nah, untuk yang formal ini minimal usianya 19 tahun. Kemudian untuk yang maksimalnya usia 35 tahun jika non atau belum pernah ke Taiwan, dan usia maksimal 40 tahun jika sudah pernah ke Taiwan. Dan untuk pabrik di sini biayanya 58 juta, potongan 6 bulan, dan potongannya sebesar 6.306 kali 6. Artinya kali 6 bulan ya teman-teman potongannya. Dan sudah termasuk paspor, pengurusan paspor, ID, medical full. Jadi medicalnya kan 2 kali ya teman-teman kalau saya dulu. Kemudian foto visa dan juga SKCK. Nah, di sini untuk yang informasi yang saya dapatkan di tempat saya dulu itu ada dana talangan yaitu 10 hingga 15 juta. Jadi jikalau belum memiliki uang cukup 58 juta, bisa menggunakan dana talangan 10 hingga 15 juta. Nah, untuk panti jompo ini biaya awalnya lebih murah dari pabrik ya teman-teman. Jadi untuk di jompo ini tidak sampai 58 juta ya teman, bisa di bawah itu jauh sekali. Waktu saya dulu itu ada yang menyebutkan ada yang hanya 7.500.000, ada yang 10 juta. Tapi yang ini saya belum dikasih tahu berapa kira-kira biaya awalnya untuk di jompo.
Tetapi untuk pabrik dan jompo ini gajinya sama ya teman-teman ya. Kalau yang formal itu kan gajinya sekitar kurang lebih 25 NT, sedangkan informal seperti saya itu kurang lebih 17 NT. Ditambah dengan ada uang lemburnya ya kurang lebih ya 19.000 NT atau sekitar 8 hingga 9 juta ya teman-teman, tergantung cruise-nya. Nah, untuk teman-teman yang berminat di panti jompo itu usia maksimal itu 33 tahun. Nah, jadi terus ini ya tadi ya teman-teman persyaratannya untuk informal dan juga formal dan juga persyaratan dokumen. Nah, untuk prosesnya, jadi untuk kalau saya dulu ya teman-teman ya, saya daftar itu 1 hari. Saya daftar langsung saya itu cek apa ya mengisi dokumen, kemudian saya difoto dan hari itu juga saya itu tes kesehatan. Kemudian saya pulang. Kemudian setelah selang 1 bulan kemudian saya itu dipanggil dari pihak kantor bahwa saya itu sudah bisa mengurus ID, dan setelah mengurus ID saya itu masuk ke PT untuk belajar. Jadi sama, jadi untuk teman-teman prosesnya dari yang saya dapatkan informasinya bahwa untuk yang belum pernah ke Taiwan itu setelah daftar nanti akan ada pemberitahuan kapan kita masuk di BLK untuk belajar bahasa dan juga bagaimana cara merawat lansia di Taiwan. Nah, setelah kita belajar, kita tunggu hingga mendapatkan job. Kemudian setelah mendapatkan job, kita baru bisa mengurus ID dan juga paspor. Nah, kebetulan untuk saya waktu itu dari mulai masuk di PT untuk belajar hingga terbang itu kurang lebih 2,5 bulan ya teman-teman ya. Jadi sebenarnya cepat ya, karena ada juga teman saya 6 hingga 7 bulan. Tetapi karena waktu itu kan saya pinginnya tuh cepat bekerja, karena selama 2,5 bulan atau 3 bulan itu kan saya tidak kerja ya, yang biasanya kita dapat gaji, karena sebelumnya saya itu saya sebelumnya itu bekerja ya teman-teman ya. Jadi kalau saya dapat panggilan untuk belajar di PT, jadi saya langsung melepaskan pekerjaan saya sebelumnya dan saya masuk di PT. Jadi selama di PT ya sudah kita belajar, makan, tidur, kemudian kita aktivitas di PT atau di mes ya kita belajar bersosialisasi dan belajar bagaimana kehidupan kita nantinya di Taiwan. Jadi ya dianggap keras ya. Jadi kita juga dibiasakan hidup sederhana, makan juga menyesuaikan. Jadi hal apa saja yang kita dapat di PT selama atau di mes selama kita itu belajar bahasa, itulah nanti supaya kita itu tidak kaget pada saat kita bekerja di Taiwan. Jadi itu ya teman-teman ya persyaratannya ya. Nah, untuk hal-hal yang lain bagaimana teknisnya, bagaimana kehidupan di Taiwan itu kan teman-teman bisa melihat di YouTube-nya teman-teman tenaga kerja wanita yang semuanya banyak sekali teman-teman yang membuat vlog ya teman-teman. Jadi untuk menjadi seorang tenaga kerja wanita itu ya kalau saya pribadi ya sulit ya teman-teman ya. Jadi semua pekerjaan itu mengandung resiko, tetapi saya rasa kalau kita itu sudah bekerja di luar negeri itu rasanya itu kita itu kayak ancik-ancik di pucuk eri ya kalau bahasa Jawanya ya. Jadi kita itu sepertinya harus siap dengan segala suatu bahaya yang ada. Bayangan saya waktu itu, karena kan kita berada di negara orang ya, dan kita tidak tahu adatnya, kebiasaannya, dan alhamdulillah sekali di tempat saya tinggal ini dan lingkungan sekitarnya ini baik ya, seperti di negara kita sendiri. Jadi prinsipnya kalau kita itu bekerja di luar negeri itu kalau kita baik, insya Allah kita akan mendapatkan orang yang baik pula. Jadi untuk sebelum berangkat ke luar negeri, teman-teman itu harus siap-siap dulu, mempersiapkan diri mental, terutama harus berdoa dulu ya. Jadi selama kita memutuskan untuk bekerja di luar negeri itu, jangan lupa untuk terus memohon kepada Allah apakah benar keputusan yang diambil ini. Jadi waktu itu saya pun sampai terbang pun saya juga masih belum tahu apakah keputusan saya ini benar atau tidak, karena resikonya sangat besar meninggalkan anak-anak dan juga suami. Dan kita kan, saya waktu itu kan juga ya takutnya itu terjadi sesuatu, dalam arti kan karena kita jauh ya, kita berpisah ya, itu takutnya hal-hal yang negatif gitu loh teman-teman. Jadi alhamdulillah saya sudah mencapai 3 tahun dan alhamdulillah kita itu meskipun jauh ya, informasi komunikasi itu setiap saat setiap waktu. Jadi terasa setelah 3 tahun setengah ini rasanya itu sepertinya ya lama, tetapi kadang itu kita itu kayak dekat gitu loh teman-teman. Jadi bagaimana kita menjaga hubungan kita meskipun kita itu jauh ya, kita harus berdoa ya, hati kita itu hati
Pokoknya yang tahu itu hati kita lah ya teman-teman. Selama hati kita itu yakin, dalam arti itu kita percaya dengan pasangan kita dan kita pun juga menjaga diri, insya Allah itu akan tetap terjalin hubungan yang baik ya. Dan tetap harus berdoa terus ya teman-teman ya. Dan alhamdulillah kalau saya bekerja sebagai perawat lansia informal itu kan saya tidak ada libur, saya tidak pernah kemana-mana. Dan di lingkungan sekitar ini alhamdulillah aman ya teman-teman ya. Dan apakah pernah mengalami hal-hal yang tidak baik itu ya nanti pada video berikutnya ya teman-teman, ini saya ceritakan mungkin hal-hal yang tidak enak apa yang saya alami. Jadi untuk bagaimana proses awal saya bisa bekerja menjadi perawat lansia informal kurang lebih seperti ini ya teman-teman ya. Caranya sangat mudah sekali. Jadi kenapa waktu itu saya kok memilih menjadi informal atau di PRT ya teman-teman. Yang pertama karena usia saya waktu itu 37 mau ke 38. Jadi dan di Taiwan ini prosesnya paling mudah bagi saya. Kalau di Jepang, di Malaysia, di Arab itu saya kira bagi saya kalau mau memilih yang bidang kesehatan ya itu kok banyak persyaratan, apalagi usia saya waktu itu sudah 37-38. Jadi saya lebih mantap di Taiwan ini sebagai perawat lansia informal atau di PRT. Dan kenapa kok saya mengambil keputusan ini? Saya rasa karena itu tadi prinsip saya untuk mencapai segala sesuatu itu ya saya punya cara sendiri ya. Saya memiliki keyakinan sendiri. Suatu contoh ya teman-teman ya. Waktu itu saya kuliah di Solo ya teman-teman ya. Waktu itu saya kuliah pasca sarjana S2 Kesehatan Masyarakat di UNS di Solo. Dan alhamdulillah dibiayai oleh pihak kampus saya ya. Dan suami saya itu tinggal menyiapkan uang saku dan juga uang makan pada saat saya di Solo. Nah karena saya kan harus punya tempat tinggal kan, kuliahnya kan 3 hari ya teman-teman. Jadi waktu itu kadang 2 hari, kadang 3 hari. Jadi kalau hanya 2 hari itu kan saya perlu menginap 1 malam. Nah kalau saya menyewa kos-kosan kan percuma. Nah akhirnya saya itu tidur di masjid. Jadi itu saya alami kurang lebih 2 tahun. Jadi ya kadang tidur di masjid, kadang saya itu tidur di kos-kosan yang hanya sewa semalam itu waktu itu 35.000. Nah terus saya pikir 30.000 ada yang 30, ada yang 35 ya teman-teman ya. Kalau 35.000 saya tidur di masjid, uang saya itu kan utuh bisa untuk makan atau jajan. Nah jadi itu pemikiran saya ya teman-teman. Jadi saya terbiasa dengan menyikapi segala sesuatu dengan yang saya bisa. Jadi tetapi jangan dicontoh ya untuk anak-anaknya ibu ya. Kalau ibu pengennya anak-anaknya ibu itu ya jangan soro seperti ibu ya, meskipun ibu tidak soro ya, tetapi untuk belajar ya. Tetapi kalau prinsip saya untuk mencapai suatu cita-cita, untuk bisa sekolah, untuk bisa lulus, itu segala usaha saya lakukan usaha yang baik ya teman-teman ya. Dalam arti masalah keuangan, karena setiap saya tuh menempuh pendidikan itu saya pasti terkendala pada dana atau pembiayaan ya. Akhirnya ya saya harus bisa meminim segala suatu kebutuhan yang saya keluarkan untuk biaya kuliah. Dan waktu itu di Solo pun saya sempat naik motor ya teman-teman ya. Jadi saya punya motor Honda Kalong ya, jadi miliknya suami. Terus mesinnya tuh diganti supaya kuat, sehingga saya tuh motoran dari Pare Kediri ke Solo di UNS ya teman-teman. Alhamdulillah itu karena di tahun terakhir kan tugas akhir untuk membuat tesis ya, jadi kan harus bolak-balik riwariwi konsul, dan juga kita harus mencetak, ngeprint kan butuh biaya banyak. Jadi untuk menghemat dana pembiayaan tuh saya motoran. Jadi saya di UNS itu bawa motor. Nah itulah suka duka saya, kenapa saya itu kok ya itu harus berani soro, harus bekerja keras lah intinya ya. Jadi untuk teman-teman silakan diambil yang positif ya dari saya ya, meskipun saya itu banyak negatifnya ya, tetapi kan yang negatif tidak perlu diflorkan di sini ya. Jadi sebaiknya kita itu memberikan informasi yang bisa memotivasi, yang bisa membangun semangat teman-teman semuanya. Baiklah, mungkin sekian dulu informasi saya atau vlog saya kali ini. Semoga bermanfaat, semoga menghibur. Sekian dari saya, mohon maaf jika banyak kekurangannya, banyak salahnya. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.